Bapak, Ibu, saudara-saudari segenap umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua menginginkan hidup aman, baik di masa kini maupun di masa depan. Baik untuk kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita kasihi. Maka tidak heran kalau masing-masing kita, masing-masing orang berusaha melakukan yang terbaik di dunia ini, saat ini, agar hidupnya di masa kini pun di masa depan tetap aman dan terjamin. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menceritakan kisah tentang seorang kaya yang berusaha membuat hidupnya aman di masa depan. Ketika mendapatkan hasil yang melimpah dari tanah-tanah yang diolahnya, yang jauh lebih banyak dari yang biasa ia dapatkan sebelumnya, ia lalu bertanya, "Apa yang harus aku lakukan, sebab aku tidak lagi punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu ia berpikir untuk merombak dan membongkar lumbung lama dan membangun lumbung yang baru yang jauh lebih besar untuk menyimpan panenannya yang melimpah. Tetapi dalam dialog tadi, Tuhan lalu berkata kepada orang kaya itu, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?" Kisah ini, saudara-saudari, menampilkan kepada kita dua cara pandang yang amat berbeda antara orang kaya itu dengan Tuhan. Di mata orang kaya itu, mungkin juga termasuk kita, terdapat keyakinan bahwa dengan memiliki dan menyimpan harta kekayaan yang berlimpah, itu dapat mengamankan masa depan kita. Namun di mata Tuhan, ternyata itu belum cukup. Agar bisa hidup aman selamanya, orang harus kaya di hadapan Allah. Maka tidak cukup hanya kaya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Dan kisah yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk terus berjuang untuk kesejahteraan hidup kita di dunia ini, tetapi tidak pernah lupa akan kehidupan yang akan datang bersama Allah. Dan hal inilah yang disadari secara penuh oleh Santo Paulus, seperti kita dengar perkataannya, nasihatnya dalam bacaan kedua yang kita dengar bersama hari ini. Dalam bacaan kedua tadi, Paulus dengan tegas berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi." Jadi Paulus memberikan pesan yang amat jelas bagi kita, yaitu agar di tengah perjuangan hidup kita di dunia ini, hati dan pikiran kita tetap terarah pada Allah. Sebab hanya di dalam Allah lah kita mendapat apa yang kita dambakan, yaitu hidup yang aman dan tentram. Maka dalam Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus pernah berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu." Artinya apa? Hidup kita akan aman kini dan yang akan datang ketika kita meletakkan dasar hidup kita pada kesetiaan dan ketekunan untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, segenap umat beriman yang terkasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada pribadi Kristus sendiri, agar kita kemudian pelan-pelan memahami apa makna
kaya di hadapan Allah, seperti juga disebut dalam Injil yang kita dengar bersama tadi. Yesus, pribadi yang kita imani sejak kita dibaptis, mampu untuk memiliki segala-galanya di dunia ini, tetapi ia tidak tergantung pada apa yang dimilikinya itu. Bahkan ketika ia berada di kayu salib, ia tampak sebagai yang termiskin dari orang miskin. Segalanya diambil dari dia, termasuk hidupnya sendiri. Namun, di saat yang sama, ia justru menampilkan diri sebagai pribadi yang sungguh-sungguh kaya di hadapan Allah. Karena apa? Karena ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia melainkan yang memberikan seluruh dirinya untuk melaksanakan, mewujudkan kehendak Allah demi keselamatan umat manusia. Maka meski tampak telah kehilangan segalanya, termasuk nyawanya, namun pada kenyataannya, Yesus telah mengamankan hidupnya dengan memberikan dirinya bagi kita semua. Ia telah menunjukkan cinta dan kesetiaannya untuk melakukan kehendak Bapanya sendiri demi keselamatan setiap orang yang dikasihinya. Inilah model atau contoh menjadi kaya di hadapan Allah. Maka saudara-saudari, ini berarti bahwa kita pun, siapapun kita, apapun profesi kita, kita dapat menjadi kaya di hadapan Allah ketika gambaran hidup Kristus, gambaran pribadi Yesus itu sungguh-sungguh juga ada di dalam diri kita. Maka Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita bahwa kita semua ini dipanggil untuk diperbaharui menurut gambar pencipta kita, untuk menjadi gambar Allah seperti Yesus, untuk menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus berarti kita mampu menerima segala sesuatu dalam hidup kita sebagai anugerah, bukan sebagai milik kita secara mutlak. Kita memandang segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita dapatkan, bukan sebagai milik kita secara mutlak, tapi sungguh-sungguh sebagai anugerah dari Allah. Dan karena itu, kita juga menggunakannya untuk kemuliaan Allah melalui pelayanan kita kepada sesama. Dengan cara itulah kita semua menjadi kaya di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, orang kaya dalam kisah Injil hari ini, dalam bahasa kita, mungkin dapat kita katakan bahwa ia berinvestasi pada bangunan, pada sesuatu yang fisik dengan membangun lumbung, pada sesuatu yang jasmani, pada sesuatu yang fana, yang tahan untuk sebentar saja. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk berinvestasi lebih daripada sesuatu yang fisik, lebih dari sesuatu yang jasmani, yang kemudian dapat bertahan hingga hidup kekal. Maka ia mengajak kita untuk juga berinvestasi melalui pelayanan dan pemberian diri kita kepada sesama kita yang kita lakukan dengan penuh cinta. Persis orang kaya tadi gagal menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sebab dunia kehidupan orang kaya dalam kisah tadi itu sungguh-sungguh dibatasi oleh semua sisi oleh dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa ia dapat mengamankan hidupnya dengan segala sesuatu yang ia miliki. Ia berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Seluruh yang ia miliki adalah milikku, katanya. Jiwaku yang ia pikirkan. Jelas sekali dalam Injil tadi. Maka saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk mengamankan hidup kita kini dan di masa depan, bukan pertama-tama pada harta duniawi, tetapi justru pada Allah. Orang kaya dalam kisah tadi tentu tidak dikutuk karena memiliki banyak harta, tetapi ia dianggap bodoh karena kegagalannya untuk menggunakan segala yang ia miliki
untuk masa depannya. Maka bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan dengan setiap sumber daya yang kita terima dari Allah? Apa yang kita lakukan terhadap segala anugerah yang kita terima dari Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita menggunakannya untuk kepentingan diriku sendiri semata-mata, atau juga kita menggunakannya untuk berinvestasi bagi hidup kita dalam hidup kekal? Sumber daya yang dimaksud tentu saja tidak hanya harta, tetapi juga waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, karunia dan seluruh kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah diberkati dengan aneka rupa karunia dan anugerah. Dan itulah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pergunakan. Tidak hanya untuk diri kita, hidup kita saat ini, tetapi juga untuk kemuliaan Allah melalui pelayanan dan pemberian diri kita kepada sesama kita. Maka kita diajak untuk sekali lagi menjadi kaya. Di dunia ini tentu saja kita berjuang untuk mendapatkan segala sesuatu untuk kesejahteraan kita, tetapi kita juga berjuang untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.